Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Kepala OPT SD Negeri Ngadirenggo II, Ibu Sulistini. Yang kami hormati Ibu Kepala TK Dewi Sri Sengon, Ibu Sri Rezeki. Yang kami hormati pula narasumber pada kegiatan pagi hari ini, yaitu Ibu Umi Salifah, dan juga ibu-ibu guru UPT SD Negeri Ngadirenggo II yang kami hormati pula. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkah limpahan rahmat dari Allah lah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa dalam nikmat persaudaraan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini kita berkumpul yaitu tidak lain tidak bukan untuk mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Ibu Umi Salifah selaku calon guru penggerak yang sedang melaksanakan pendidikan, dan ini merupakan salah satu tugas yang harus dilaksanakan, yaitu diseminasi budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Nah, tentunya nanti akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Umi Salifah yang luar biasa dalam proses belajar mengenai dalam pendidikan guru penggerak. Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk menyampaikan susunan acara pada kegiatan pagi hari ini. Pertama pembukaan, yang kedua sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah, kemudian yang ketiga kegiatan inti yaitu diseminasi budaya positif, kemudian diakhiri dengan penutup. Baik, karena waktu sudah menjelang siang ini, segera kita mulai saja. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti lancar, memberikan manfaat untuk kita semua. Tidak lain tidak bukan nanti pada penghujungnya ialah bagi anak didik kita untuk peningkatan kualitas pembelajaran kita. Monggo kita sareng-sareng maos bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Sulistini. Waktu kami silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sri Rezeki selaku Kepala TK Dewi Sri. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPT SDN Ngadirenggo II. Yang saya hormati Bu Umi selaku narasumber diseminasi budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi ini kita diberi kesehatan, kekuatan sehingga dapat hadir mengikuti kegiatan pagi ini. Puji syukur, sholawat serta salam kita panjatkan
kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan setiap hari. Bapak Ibu, kita pagi ini berkumpul di sini dalam rangka menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan atau yang dilakukan oleh Ibu Umi Solehah, yaitu TGP Angkatan 10 Kabupaten Blitar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Umi nanti dapat diterapkan, dapat dilaksanakan di sekolah kita, sehingga apa yang menjadi cita-cita dan tujuannya terhadap sekolah dan siswa-siswa, sehingga bisa dirasakan manfaatnya. Bapak Ibu, karena saya pun juga masih mengikuti ini, berarti saya juga masih belajar. Kita masih belajar nanti tentang diseminasi ini, supaya kita gimana nih, bisa menerima, bisa melaksanakan apa yang kita terima dari Ibu Umi, dan kita bisa mendukung, kita bisa apa ya Bapak Ibu, kita bisa selain mendukung, kita bisa menerima ilmu-ilmunya dengan baik sehingga terlaksana dengan baik. Begitu Bapak Ibu, karena ini waktu juga yang membatasi kita, sehingga kita melaksanakan ini nanti walaupun dalam waktu yang hanya waktunya sedikit atau hanya terbatas. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima nanti bermanfaat sehingga kita menjadi lebih baik lagi. Harapan kami, guru-guru CGP ini, guru-guru yang sangat hebat-hebat, bisa menular ke teman-temannya menjadi hebat-hebat juga. Yang belum bisa melaksanakan nanti bisa mengikuti atau bisa gimana ya, lain waktu nanti bisa ikut atau bisa melaksanakan TGP, sehingga SD kita, murid-murid kita juga semakin hebat. Kedepannya anak-anak menjadi anak-anak yang hebat juga. Begitu. Mohon maaf Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bu Umi Solehah. Selamat bertugas, ya. Mudah-mudahan lancar, sukses, bermanfaat, barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Sulistini selaku Kepala PT SDN Negeri 2. Terima kasih pula atas support, bimbingan, serta fasilitas yang telah diberikan kepada kami, utamanya Ibu Umi dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Ibu kepada kita semua dapat tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuk kepada acara inti, yaitu diseminasi budaya positif oleh Ibu Umi Solehah. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SDN Ngadiring 2, Ibu Sulistini SPDSD. Yang kami hormati Ibu Sri Rezeki, Kepala UPT Kepala TK Dewi Sri, dan kepada Dewan Guru UPT SDN Ngadiring 2 yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di UPT SDN Ngadiring 2 ini dalam keadaan sehat walafiat. Selama pertanyaan, marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya di hadza ila yaumil qiyamah, yang maulana Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas berkenannya panjenengan sedaya rawuh menghadiri undangan saya dalam acara diseminasi budaya positif. Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya, saya nanti bahasanya campur ngadani, pakai bahasanya bahasa Indonesia juga pakai bahasa Jawa dan sakit parah ya Bu. Di sini saya selaku CGP calon guru penggerak angkatan 10 dalam rangka memenuhi tugas aksi nyata saya modul 1.4 tentang pengimbasan budaya positif kepada sekolah kita tercinta ini UPT SDN Ngadiring 2. Kepada rekan sejawat, harapannya dengan adanya diseminasi budaya positif ini saya membawa kemanfaatan dan membawa lebih baiknya UPT SDN Ngadiring 2 ini dalam mendidik karakter anak-anak. Dan untuk selanjutnya langsung saja saya ke acara diseminasi budaya positif. Tentu panjenengan sedaya sudah tidak asing dengan budaya positif. Seringkali semua panjenengan sedaya dapat materi tentang budaya positif. Dan ini mohon maaf, ini ada Bu PP dan alhamdulillah di sekolah kami sudah ada, meskipun sekolah kami ini di lingkupnya lumayan pegunungan dan di sekitarnya dikelilingi oleh pohon karet, dan notabene-nya guru di UPT SDN Ngadiring 2 ini kurang karena hanya ada 3 guru kelas dan 2 guru mapel. Nah ini mohon nanti untuk bimbingannya untuk Bu Ana selaku PT di sini, dan mohon juga rekan sejawat dan juga Ibu Kepala Sekolah mohon dukungan, mohon supportnya, mohon lebih baiknya saya untuk kedepannya. Karena di sini saya juga masih menuntut ilmu, istilahnya menuntut ilmu. Di sini mohon untuk diparingi support maupun bimbingannya. Langsung saja kita ke diseminasi budaya positif. Hal yang akan saya sampaikan di sini tentang budaya positif yaitu nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi hubungan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Di sini sebelum kita apa sih disiplin positif itu, kita harus mengetahui perubahan paradigma dulu nih. Menurut seorang psikiater dan peneliti dari William Glasser,
dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya. Coba Bapak Ibu di sini kita bermain dulu. Bermain dulu. Ini berpasangan deh. Mohon maaf, ini Ibu Kepala deh kalau ajak untuk bermain bersama. Nah, bermain bersama ini dengan cara sebentar. Ini saya kasih untuk notebooknya ya. Satu-satu. Nah, ini begini Bapak Ibu. Untuk perubahan paradigma, ini permainan kita yaitu silahkan menuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi panjenengan. Silahkan dituliskan satu kata atau satu benda. Setelah dituliskan, setelah itu jenengan remas dengan sekuat tenaga. Nah, dengan sekuat ini, coba monggo silahkan. Monggo, benda ataupun sesuatu yang sangat berharga bagi panjenengan. Ya. Suami katanya Bu Ana, ya, suatu yang sangat berharga yang nantinya itu akan mungkin panjenengan pertahankan atau mungkin bisa panjenengan nah ini bisa diperlihatkan dengan teman panjenengan, tapi itu menurut panjenengan ya Mbak. Kalau tidak bisa panjenengan tidak bisa berbagi atau istilahnya tidak mau berbagi, bahkan itu untuk saya sendiri gitu. Sekuat tenaga saya pertahankan misalnya. Monggo, itu tergantung panjenengan ya Mbak. Monggo. Saya kasih waktu untuk monggo. Sesuatu yang sangat berharga. Ya, rahasia. Kalau sudah belum nemu. Masa tidak ada dalam hidup ini, tidak ada yang berharga, pasti ada. Yo, apa yang membuat panjenengan satu kata atau Bebas, bukan benda ya. boleh benda, boleh sesuatu, Sifat apa ya? boleh. Silahkan. Sudah? Bersifat umum apa? Umum, khusus, boleh kan sembarang Bang. Sudah? Satu kata? Satu kata. Boleh misalnya dua kata, suami aku, boleh. Anak aku juga boleh. Boleh. Sudah? Kalau sudah silakan diremas sekuat tenaga. Nah, ini mohon maaf gandengan deh. Nah, ini Bu Lucy dengan Bu Dina Rumien. Nah, ini silakan untuk Mbak Lucy meremas sekuat tenaga dan Bu Dina merayu Bu Lucy, atau mungkin dengan kata kalau merayu tidak mempan bisa menghardik atau nenopelah apa ya itu. Silahkan agar ininya mungkin Mbak Lucy sakit dikah atau hanya mempertahankan, atau mungkin dengan menghardik atau panjenengan dengan merayu Mbak Lucy akan dulu. Monggo Bu Lina. Silakan. Ya. Mbak Lucy, apa itu yang dipegang ya? Sesuatu yang berharga bagi saya. Bolehkah saya tahu? Mempertahankan ya. Iya. Monggo. Aku ingin tahu bagaimana Mbak. Ini sesuatu yang sangat berharga dan harus saya pertahankan.
seandainya itu yang kamu pegang itu misalnya ada sesuatu hal yang mungkin bermasalah atau sesuatu yang kurang enak di hati, mungkin dengan saya tahu itu saya akan bisa membantunya dan Mbak Lucy bisa curhat kepada saya agar mungkin itu bisa membuat lebih baik Mbak Lucy. Bagaimana? Saya akan membantunya semampu saya, mungkin nanti akan lebih baik Mbak Lucy ke depannya. Meskipun saya juga belum sempurna, istilahnya seperti itu. Kita saling membantu saja. Bolehkah saya tahu yang ada di genggamannya Bu Lucy? Boleh tahu karena yang saya genggam ini juga membutuhkan iya, kolaborasi kerjasama dengan teman juga untuk saran masukan yang membantu. Iya, boleh benar, boleh benar. Apa yang menurut saya apa jawabannya? Alhamdulillah, dengan maunya berhasil dong. Apakah itu isinya Mbak Lucy bisa dibacakan ya? Aku saya juga bukan banyak yang berharga Bu. Salah satunya Itu bang ada hubungannya positif dong. Nah, ini saya tahu jawabannya Bu Lucy. Jawabannya adalah keluarga. Luar biasa. Kalau sudah coba Mbak Lucy gantian merayu Bu Dina. Bolehkah Bu Dina sudah Bu Lucy sudah memberitahu apa yang ada di genggamannya, sedangkan sekarang berbalik. Bu Lucy yang merayu, kalau merayu tidak bisa mungkin mengancam dan lain sebagainya ke Bu Dina. Kalau tidak bisa membuka ini, balas mengancam. Gimana? Ya, siapa Mbak? Kayaknya Bu Dina membawa barang berharga dan sangat berharga mungkin dari Bu Dina. Bolehkah saya melihat Bu Dina tahu apa yang berharga dari Bu Dina? Iya, ini saya membawa sesuatu yang sangat berharga sekali, khususnya buat saya dan tentunya untuk semua orang yang harus dimiliki, Mbak. Boleh Bu Dina saya lihat atau tahu nopo niku barang berharganya Bu Dina nopo? Siapa tahu nanti saya juga bisa seperti Bu Dina menjadi teman curhat atau bisa memberikan apa ya yang bisa saya berikan mungkin bisa memberikan bantuan atau apa gitu sekiranya saya bisa membantu. Kalaupun saya belum bisa saya ya berusaha. Kalau saat ini mungkin masih belum bisa saya ungkapkan, tetapi kalau untuk lain waktu mungkin kalau Mbak Lucy ingin tahu dan ingin membantu di saat waktu yang tepat, mungkin saya bisa.
Sebelum guna. Mungkin Bapak kalau saat ini belum mungkin saya bisa memberikan itu tadi sesuatu yang bisa memenuhi yang Budina bilang tadi, bisa membantu Budina maupun bisa memberikan tempat ruang untuk Budina bercerita maupun juga harus bercerita. Ya, memang setelah saya pikir-pikir, ini memang ya secara umum memang kita perlu masukan atau bantuan dari teman kita, sahabat kita, agar semua permasalahan itu bisa berjalan dengan baik. Ya, saya siap Mbak Lucy. Ini saya akan memberikan semoga bisa melengkapi misalnya Budina ada sesuatu atau kita bisa memberikan iya monggo Mbak Lucy. Iya monggo. Saya mengucapkan Budina adalah kasih sayang. Ya. Saya bisa membantu Budina memberikan kasih sayang yang terbaik. Terima kasih teman-teman buat teman Kita yang luar biasa. Ya ternyata Birani sakit. Cobi tak menikah Bu Kepala Sekolah. Coba merayu Bu Sri atau Bu Sri merayu Bu Lis? Benar, Bu Lis. Bu Sri, jenengane kagungan apa to Bu Sri kok dikuwuk? Rahasia tulis Lah kula pengen pirsa lho Bu Sri. boten ini rahasia. Loh, kok mboten pareng sajake kok nemen rahasiane to Bu Sri? Mengke lek kula ngrebut Gus pundi? Pareng mboten kula rebut. Mboten. Napa nyuwun dipun karena apa ngoten Gus Sri ampre sagete kula nyuwun pirsa. Penting banget. Kula kok nggih diparingi pirsa to Bu Sri, mbok menawi kula benjing kula saged meniru nggih, saged meniru atau niku saged diparingi pirsa dhateng kula, dadose kula mengke saged mungkin ada saged merubah saya. Mungkin kedepannya kalau memang itu sangat rahasia dan sangat baik, saya bisa ditulari kebaikan gitu loh Bu Sri. Boten iki barang apa boleh barang cek kuwon. Ngoten. Yo nggih lah niku kula mulane kula ruwayu niku kula pengin Bu Sri. Mohon boten kok tak Lho, mesti nek dos pundi ta Bu Sri iki malah Bu Sri kok mboten mesake kula sawah kula pengin lho Bu Sri. Lho nyuwun pirsa Bu Sri nyuwun pirsa mawon nek mboten kula rebut nyuwun pirsa mawon. iki mawon nggih boleh. Ngintek mawon ngintek ngoten. Mawon nggih. Ya Allah, alhamdulillah. Bu Sri. Sinten-sinten niku rahasia kita Nggih, kula tutupi mawon Bu Sri ya Allah. Alhamdulillah Bu Sri, terima kasih. Ternyata pisau. Pisau ini sangat berharga bagi Bu Sri. Ternyata juga berharga, berguna bagi kita semua. Semua membutuhkan. Begitu. Terima kasih Bu Sri. Saya pinter rayu Bu. Terima kasih. Bu Sri berarti nganu tulis ke? Oh, iya. Terima kasih luar biasa Bapak Ibu. Ya, monggo tepuk tangan buat kita. Nah, ini apa yang terjadi
Nah, setelah panjenengan kasih apa? Menuliskan apa yang berharga buat panjenengan, terus teman panjenengan merayu, apa yang terjadi? Nah, ini. Apakah Anda atau teman panjenengan membuka kepalan tangan Anda? Ya, rata-rata membuka kepalan tangan, semuanya dirayu, dibujuk bisa. Nggak ada yang mengancam tadi, ya? Nggak ada. Mengapa alasan Anda? Nah, sekarang alasan panjenengan ini, alasan dari Bu Dina dulu. Apa alasan panjenengan tadi barang berharga bagi panjenengan yang sangat panjenengan pertahankan? Kenapa panjenengan lihatkan ke Bu Lucy? Apa alasannya, Bu? Terima kasih. Alasan yang pertama adalah saya memberitahu apa yang penting di diri saya umumnya dan khususnya semua orang ini membutuhkan kasih sayang. Karena saya berasumsi bahwa masalah saya kasih sayang itu misalnya kasih sayang terhadap keluarga, ya. Terhadap keluarga, misalnya ada masalah, itu kalau kita berbagi dengan teman dekat, itu bisa mengurangi beban kita. Jadi kalau kita berkurang beban masalah hidup itu di keluarga terutama, itu kita juga akan bisa dengan mudah mengajar anak-anak tanpa beban di keluarga. Terima kasih Bu Dina, tepuk tangan buat Bu Dina, terima kasih. Alasan beliau membuka kepalan tangannya sangat berharga karena beliau ingin sama-sama dengan teman kita untuk menyebarkan kasih sayang. Yeah. Karena Bu Dina tadi menggenggamnya tadi ternyata kasih sayang, begitu. Dan untuk Bu Lucy apa alasannya membuka kepalan tangannya? Untuk saya alasan mengapa tadi membuka kepala tangan, yang pertama tadi kepala tangan saya berkaitan dengan keluarga. Nah, keluarga saya menurut saya tidak hanya yang ada di rumah, namun di sekolah pun saya anggap juga keluarga ini terus dan apapun ketika kita mendapatkan suatu masalah, suatu apa yang butuh diselesaikan, kembalinya kita juga bisa. Jadi Bu Dina pun juga keluarga saya, tulis keluarga semuanya termasuk panjenengan juga keluarga. Terima kasih, tepuk tangan buat Bu Lucy yang luar biasa. Iya, kita semua adalah keluarga yang saling curhat, yang saling mensupport, saling mendukung ketika ada masalah, juga saling memberi bahu untuk sandaran untuk teman-teman atau saudara-saudara kita yang sedang bersedia. Terima kasih. Sekarang pusing, apa alasan panjenengan? Alasan panjenengan membuka barang berharga panjenengan? Saya nggak kuat rayuannya. Akhirnya malas lawan nyala nih. Terima kasih Bu Tri. Mungkin ada umpan balik dari Ibu Kepala Sekolah tercinta tentang kegiatan kita mengepalkan tangan ini, coba. Terima kasih Bu. Tentang mengepalkan tangan, memang kita semua punya ada di dalam hati itu ada yang kita kalau diarani apa ini? Itu seperti rahasia yang ada di dalam hati kita
walaupun itu bukan rahasia sebenarnya, untuk kasih sayang itu Bu Dina tadi tidak usah diungkapkan, tapi kasih sayang bisa dirasakan. Keluarga juga gitu, keluarga tidak hanya di rumah, di sekolah juga ada keluarga, sama juga dengan putri, tapi juga punya genggamannya. Dengan genggaman itu sehingga saya juga akhirnya saya tahu apa yang digenggam putri. Jadi itulah Ibu, genggaman yang kita punyai, yang kita genggam itu tidak serta-merta menjadi rahasia. Jadi kita semua pasti akan mengetahui dari kegiatan ini tadi. Mudah-mudahan kita semua bisa terbuka sehingga kita bisa saling melengkapi, kita bisa saling menutupi begitu. Mungkin hanya itu Bu. Terima kasih, mohon maaf mungkin tidak sempurna. Tepuk tangan buat Ibu kita yang luar biasa. Terima kasih Bu Lis sudah memberi umpan balik yang sangat luar biasa ke teman-teman kita tentang permainan menggenggam tangan. Nah, ini untuk yang kedua. Nah, ini tidak ada. Jadi kita tadi seperti yang diaturkan Bu Lis, semuanya pengen membuka karena kita adalah keluarga, rahasia kita, rahasiamu, rahasiaku, begitu. Dan untuk yang ketiga dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa? Diri sendiri ya? Iya. Hati kita, diri kita sendiri. Jadi kita ini intinya, kesimpulannya, kita ini ketika dibujuk atau bahkan diancam, kita mau mempertahankan atau membuka, itu tergantung diri kita sendiri. Ya. Jadi apa yang kita pelajari hari ini, kita harus mempunyai kontrol ya, harus mempunyai kontrol tentang diri kita sendiri, gitu. Lanjutnya, nah ini. Jadi kesimpulannya itu tadi sudah kita jawab, itu setiap individu kita mempunyai keinginan sendiri untuk mengontrol dirinya. Nah, ini kaitannya dengan ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi anak itu ada kadang kemauannya, sampai kok tangga seperti itu aja. Nah, dia itu masih mengontrol dirinya untuk tetap seperti itu, pada pilihannya. Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Ya, jadi ketika ada murid yang mungkin ada yang bermasalah dan kita memberikan solusi, sampai kenapa dan anak itu berubah. Nah, mungkin anak itu mau membuka kontrolnya, gitu ya. Jadi anak itu pada dasarnya kita individu mempunyai kontrol masing-masing. Tergantung kita bagaimana cara menyampaikan ke murid anak itu biar bisa terbuka atau bahkan menggenggam dirinya sendiri untuk tidak mau dikontrol. Gitu. Terus untuk yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi di sini maksudnya penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Nanti sampean benih, nah akan tak kasih sesuatu. Nah, jadi anak itu mau membuka atau menutup tetap pada pendiriannya. Nah ini segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi kita selaku guru, kita ini kan menuntun
Anak itu punya kontrol tapi mau tidaknya. Dia kalau mau ya sesuai, nak kalau begini sampai nanti akan seperti ini, dan anak mengikuti berarti dia sudah akan tergantung pada kita sebagai guru. Dan begitu sebaliknya, kalau anak tidak mau tetap saja tetap pada pendiriannya yang berperilaku yang mungkin kurang baik dan kita kontrol, anak tidak mau, nah dia mempunyai kontrol sendiri. Dan untuk selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi membuat anak itu merasa bersalah. Jadi lele sampai piye kok panggah ngono ae, misalnya saya sedang memarahi anak yang sedang, jadi membuat rasa bersalah anak. Anak itu kemungkinan besar akan menuju identitas gagal. Nah gitu. Kalau menurut Merdeka Belajar, untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi mereka merasa buruk. Kenapa saya harus seperti ini terus? Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Meskipun kita melakukan pesan negatif, tapi membuat anak itu merasa bersalah, itu juga membuat anak merasa negatif. Dia sudah punya positif negatif thinking pada dirinya, oh saya ini jelek gitu. Seperti mohon maaf, ini anak kita yang kelas 6 yang namanya Wahyu itu menulis profilnya itu anak nakal gitu. Jadi bukan namanya Wahyu tapi anak nakal. Jadi dia itu sudah termenser kalau dia nakal, padahal sebenarnya bisa dibenahi, gitu. Terus selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid tersebut berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Ya, jadi di sini sangat ilusi ketika orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, karena anak itu mempunyai kontrol. Tadi itu mempunyai kontrol sebenarnya. Meskipun kita paksa, ya seperti tadi itu, meskipun kita paksa, kalau anak mempunyai kontrol tidak mau, ya tidak mau. Dan sebaliknya, ketika kita paksa dan anak itu membuka kontrolnya, dia mau dikontrol, maka dia pasti akan mengikuti kita. Ya gitu. Lanjut, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini menurut Nah, itu bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Saya ini belum merasa baik karena masih kadang membuat anak merasa bersalah. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Manusia itu mempunyai kodrat masing-masing, kodrat keunikan dia sejak lahir. Ada yang terlahir anak itu senangnya hanya fisik, lari. Anak-anak kita yang kemarin juara Grand maupun juara di tentang itu, kebanyakan anak-anak kita seperti itu di akademisnya kurang. Jadi setiap anak itu mempunyai keunikan sendiri atau potensinya sendiri. Jadi kita harus memikirkan manusia itu mempunyai kodrat masing-masing. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, itu menurut Stephen R. Covey. Oke. Nah, ini contoh, saya tidak bacakan semua, jadi beberapa. Ini dari stimulus respon. Realitas kebutuhan kita sama. Jadi kita samakan
anaknya dewe ambek anaknya kita itu kita samakan, padahal tidak sama kan. Anak kita yang di sekolah dengan anak kita pribadi kan tidak sama, dari segi perilaku, dari segi lingkungan tidak sama. Nah, teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita ini sebenarnya berbeda. Berbeda, sangat berbeda. Dari lingkungan keluarga kita mempunyai keluarga masing-masing yang berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Iya atau tidak? Ketika stimulus respon, apa iya kita ini semua sama? Tidak kan? Tidak sama. Kita ini mempunyai gambaran yang berbeda-beda. Terus yang ketiga, ini tidak semuanya ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah bisa seperti itu? Sampai jadi aku tak jadi kayak awakmu, nggak bisa, tidak bisa. Oke? Jadi orang lain ya orang lain, kita adalah kita. Jadi yang memegang kendali kontrol itu adalah diri kita sendiri. Sedangkan teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ketika ada orang berpendapat, kita harus mendengarkan. Dan ketika itu disetujui bersama-sama, maka kita akan melakukan kesepakatan bersama. Kita tidak boleh memaksakan apa yang menjadi pandangan kita ke orang lain. Nah, jadi itu beberapa ada stimulus respon dan teori kontrol. Nanti kita bisa pelajari untuk selanjutnya, kita pelajari kita next sama dia. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih makna disiplin? Nah, di sini Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline ini 2021 menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Nah, itu. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu dari diri kita sendiri, kalau ekstrinsik dari orang lain. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini menurut Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengatakan disiplin adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Nah, di situ ada kalau kita melaksanakan profil pelajar Pancasila di sini, ya. Contoh-contoh nilai kebajikan. Ada 6 institusi atau organisasi. Di situ ada profil pelajar Pancasila dari IPO, dari 9 pilar karakter petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, the 7, ada the virtuous. Nah, kita milih yang mana? Kalau kita yang sudah dilakukan yang mana? Yang profil pelajar Pancasila. Nah, di sini insya Allah di profil pelajar Pancasila ini sudah kompleks, dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berakhlak kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini sudah sangat kompleks sekali untuk nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan di sekolah kita. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, boleh nggak kita menghukum Bapak Ibu atau kasih penghargaan ke anak-anak? Boleh nggak kita mengasih hukuman? Boleh nggak, Bu Dina? Tidak. Kalau mengasih penghargaan? Boleh. Ya, boleh Bu ya. Boleh. Mengasih penghargaan boleh? Setidaknya kalau penghargaan itu anak dipuji itu kan juga berusaha penghargaan. Ya, betul. Apakah harus bentuk dengan penghargaan itu, apa harus dengan benda, barang, sesuatu? Iya kan? Tidak ya? Tidak. Berarti, nah, kita buktikan nih, kita buktikan. Ini untuk menurut Diana Gosen.
motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, anak-anak ini sering terpaksa. Anak-anak ini sering terpaksa melakukan hal yang baik karena tidak mau dihukum. Karena teori keterpaksaan, karena ini keterpaksaan. Nah, seorang yang menghukum biasanya muncul terpengaruh. Ya, ini yang muncul bagi anak-anak kita ketika kita menghukum, yaitu ini psikologisnya. Nah, tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Nah, ini termasuk teori eksternal. Karena anak didik kita tidak mau dihukum karena takut dihukum oleh bu guru. Itu tidak atas kesadaran sendiri, ya. Nah itu. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seseorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah, atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Nah, dia itu pengen penghargaan. Oh, aku pengen juara 1 biar dikasih hadiah. Aku pengen juara 1 biar dipuji. Itu masih teori eksternal, pengen pujian. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini akan membuat orang menjadi disiplin positif karena motivasinya ini internal. Nah, kalau dia sadar sendiri, oh saya juara 1 itu karena saya rajin belajar, karena saya ingin ini karena kebutuhan saya, sudah dari dalam. Nah, itu berbeda. Kalau yang kedua tadi, hukuman maupun penghargaan itu motivasi bentuknya eksternal. Takut anak itu pada kita, pada guru, karena pengen takut dihukum atau pengennya dapat penghargaan. Kalau motivasi dari diri sendiri, anak itu mau dengan sendiri mau melakukan, nah itu namanya motivasi intrinsik. Ini hukuman dan penghargaan. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi kalau tidak sesuai dengan tata atau tata tertib, ada yang melanggar, maka akan kita hukum. Push up anak-anak 100 kali misalnya. Nah, terus atau konsekuensinya, bagaimana konsekuensinya kelas kita? Kita sudah punya peraturan. Konsekuensinya bagaimana kalau sampai melanggar? Hormat bendera bu. Nah itu termasuk kan? Jadi dari guru. Sebenarnya kalau hukuman itu bentuknya dari kita sendiri. Anak belum tahu apa yang akan terjadi pada dia. Bu guru nanti menghukum apa ya? Nggak tahu kan? Restitusi. Nah ini. Sedangkan restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk secara solusi untuk masalah mereka. Jadi anak-anak kalau kita lakukan dengan restitusi, tidak dengan hukuman, anak-anak ditanya, sampai kenapa melakukan hal itu? Kenapa melakukan hal itu? Ditanya dulu, terus nanti dijawab, terus apa solusi dari masalah yang akan kamu apa yang kamu lakukan? Monggo kali didahar. Ya. Oke. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah bagian bentuk perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Jadi ketika anak itu bersalah, kalau hukuman langsung kamu sudah melakukan kesalahan, sekarang kamu push up 5 kali, misalnya seperti itu.
Sedangkan konsekuensi itu tadi menunjuk apa? Pada peraturan kelas misalnya. Ya, kesepakatan kelas. Itu langsung begitu, langsung menunjuk pada konsekuensinya apa. Itu. Terus kalau restitusi ini merupakan pilihan. Kamu sudah tahu apa istilahnya keyakinan kelas kita? Anak ditanya, ya Bu, apa? Kamu melanggar apa? Nah, misalnya saling menghargai. Terus apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah kamu? Jadi lebih enak mana? Ketika hukuman seperti itu, konsekuensi dengan restitusi, lebih enak yang mana? Iya, restitusi. Anak itu ditanya apa masalahnya, apa masalahnya? Setelah itu suruh mencari jawaban, mencarikan solusi sendiri. Masalah kamu melakukan itu, terus solusinya apa yang akan kamu lakukan. Nah, jadi kita di sini menghargai anak juga. Terus ketika hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Kalau sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek, menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini hukuman itu akan terkenang, Bapak Ibu. Ketika kita menghukum anak-anak, iya benda, saya tuh ngapunten, saya dulu pernah dihukum tidak mengerjakan PR, saya disuruh di depan kelas kakinya diangkat sambil telinganya dijewer. Saya pernah. Nah, itu masih terkenang sampai sekarang. Kalau hukuman masih terkenang sampai sekarang, jangka panjang, Sedangkan kalau konsekuensi itu jangka pendek. Maksudnya apa? Ketika anak-anak sampai tahu keyakinan kelas yang sudah sampai melanggar, misalnya, iya Bu. Terus apa yang kamu akan lakukan? Langsung menuju pada poinnya. Ya, saya akan melakukan hal ini. Dia akan sadar di waktu saat itu. Tapi ini istilahnya atas kesadarannya sendiri karena kita terpacu pada peraturan ya atau kesepakatan. Itu akan tidak terkenang sih ya karena ini untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi itu menguatkan murid atau anak dalam waktu yang panjang. Nah, maksudnya apa? Ketika kita menelusuri seperti tadi, kamu tahu apa yang kamu lakukan itu salah? Iya, semua orang pasti melakukan hal salah. Tapi bisakah sampai memperbaiki? Nah, solusinya apa? Nah, itu akan menguatkan murid kita. Oh, kalau saya melakukan hal ini itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas, maka saya akan melakukan biar tidak terjadi lagi. Itu akan lebih menguatkan murid ya, dalam waktu yang panjang. Nah, ini next saya lanjut, kita akan pelajari lagi untuk seterusnya nih, karena banyak tidak saya sampaikan satu persatu. Ini selanjutnya, nah ini identitas gagal. Ketika hukuman, awas ya, kalau kamu lakukan lagi, nanti kamu akan saya hukum. Nah, itu akan terkenang. Terus itu bentuk identitas gagal. Kalau identitas sukses, masih anak itu sudah tidak menimbulkan mungkin rasa sakit hati atau apa, ketika hukuman itu kadang anak merasa sakit hati karena apa yang kita, dan itu sering saya lakukan Bapak Ibu. Ya, saya membuat rasa bersalah. Nah, sekarang saya belajar untuk tidak membuat anak itu merasa bersalah atau saya semerta-merta. Saya dulu di SMP juga begitu. Anak tidak masuk kelas saya, sudah kamu hormat bendera. Nah, ini pulusi. Mungkin Bu Umi dulu kerang gitu. Ini termasuk murid saya, sekarang sudah menjadi ibu guru. Nah, itu. Dan anak-anak saya awasi tok. Anak-anak
pandang gini saja, masuk anak-anak itu. Jadi sangat menakutkan. Nah, di sana anak-anak bisa, karang menurut ke saya ini. Jadi hukuman itu akan diingat sampai masa nanti, kayak gitu. Kalau konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Dalam restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Ya, jadi kalau konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Jadi di situ sesuai dengan keyakinan kelas langsung saja. Kalau restitusi ini masih apakah hal ini apa sesungguhnya yang ingin kamu lakukan. Jadi dengan bahasa yang halus ya gitu. Jadi enaknya gimana? Enaknya lebih yang halus atau yang apa? Kadang memang kita itu tidak bisa kontrol ya Bapak Ibu. Kadang kita itu gemes dengan anak-anak kita. Tapi ternyata gemesnya kita itu ternyata ya termasuk identitas gagal ke anak-anak. Karena akan sampai besok, sampai tua pun enggak. Bahkan saya sampai sekarang masih ingat ketika saya dihukum guru saya dulu. Saya masih ingat. Nah itu. Lanjut. Nah, kesimpulannya berdasarkan dengan tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Tidak dilibatkan. Jadi kita itu kalau menghukum kan, wes, sampean melakukan kesalahan ini sekarang kamu push up. Kan sewaktu-waktu tiba-tiba kita tidak direncanakan dan anak pun juga tidak tahu, hanya sepihak dari kita. Anak-anak kita tidak mendengarkan apa yang anak itu sebenarnya mau disampaikan. Masalahnya kenapa kok seperti itu? Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Nah itu, ini adalah hukumannya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut materi kita tentang restitusi 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol, yaitu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang pertama, posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Verbal itu kata-kata ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Jadi menyelidik seperti itu ya, mengancam. Kamu selalu saja bersalah. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi kalau kita sekarang sudah tidak ada anak kita yang berkebutuhan khusus, misalnya memang tidak bisa, kita sudah tidak melakukan hal seperti itu, tidak ada kalau di kita. Jadi anak yang memang tidak mampu untuk seperti temannya yang cepat, kita juga memberi wadah. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara guru tersebut. Nah ini posisi penghukum. Ini menyebabkan psikis maupun fisik ya. Terus yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi membuat rasa bersalah.
Berapa kali Bapak harus memberi kamu ya, memberitahu kamu ya. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ini bagi anak-anak yang memang ada kalanya siswa kita, kalau kita membuat rasa bersalah seperti itu, dia akan sadar dan membuat dirinya, aku kok elek men gitu. Nah, ada juga yang eleh noreken ngaten ya. Jadi yang ini aja gitu. Nah, biasanya sebelum saya itu sebelum mengenal ini, ya biasanya melakukan seperti ini, membuat rasa bersalah anak. Jenengan mengenal jenengan pernah enggak, Bapak Ibu guru, membuat merasa bersalah pada anak? Iya, saya juga. Terus yang ketiga, nah ini kalau di teorinya William Glasser nih, kontrol Dr. William Glasser, posisi penghukum maupun posisi membuat rasa bersalah, ini kategori posisi yang negatif. Itu. Terus yang ketiga, pada posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, dengan kata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Oke. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah, hal negatifnya dari posisi teman ini, hal negatifnya, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir Bapak teman saya. Nah itu, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi ketika posisi teman, ini ada posisi positif dan negatifnya ya. Tapi ada kalanya kita menjadi posisi teman, tapi hanya tidak terus-menerus. Kalau terus-menerus, nah ini anak itu juga, kita sebagai guru juga tidak mempunyai kewibawaan, ya, karena kita sebagai orang tua. Kalau pada posisi teman itu bisa kita lakukan sewaktu boleh kita lakukan, tapi tidak sering dan tidak konsisten. Hanya merayu ketika membujuk anak, memang posisinya anak sedang mungkin bertengkar dan mungkin terus kita di posisi ayolah nak, gitu. Jadi ada sisi positif dan negatifnya ini, tapi termasuk pada teori kontrol positif nih, tapi ada sisi positif, ada sisi negatifnya seperti itu. Terus yang keempat adalah, mohon maaf garisnya naik, posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Ini merujuk pada peraturan kelas atau keyakinan kelas. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, ini biasanya pertanyaannya adalah peraturannya apa? Gitu. Langsung ketika kamu melakukan salah itu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa ketika kamu melakukan salah seperti itu? Jadi langsung seperti itu. Nah, ini pada seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek.
posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon. Nah itu, jadi ketika kita melakukan pemantau anak-anak, nah kita sebagai guru kadang juga melakukan pemantau, ya. Kita awalnya kita itu juga ada jurnal observasi kan di kelas kita. Mana anak yang biasanya yang kita lihat itu posisi anak yang pintar, yang aktif dan yang nakal. Gimana? Dan yang posisi anak yang di tengah-tengah sering kita itu lewatkan. Wah, posisi dia wis aman-aman, dia wis ora nakal, dia wis apa ya ora pinter, wis posisinya di tengah. Kalau saya dulu posisinya ya pas di tengah gitu, Bu. Jadi nggak dikenal sama guru saya. Banyak-banyak nggak dikenal gitu. Nah, posisi tengahnya dikenal guru kan seperti itu ya. Yang dikenal guru itu anak yang nakal, anak yang paling pinter, dan anak yang bandel nih wow gitu. Ini posisi pemantau ini juga termasuk posisi kontrol yang positif, boleh kita lakukan sekali-kali boleh. Terus yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, pada posisi manajer ini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali pada posisi yang diperlukan. Jadi ketika posisi manajer sekali waktu dia juga bisa kembali ke posisi teman atau posisi pemantau. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Nah, jadi kembali ke kelas, kembali ke keyakinan kelas. Apa yang kita yakini? Apa yang kamu meyakini? Apa kamu meyakininya? Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Jadi ketika posisi manajer itu guru menjadi posisi manajer, guru itu tidak langsung ketika anak berbuat salah itu tidak langsung hukum, tidak. Jadi dipanggil, setelah dipanggil ditanya, apa yang kamu lakukan hingga seperti ini? Dan apakah ini sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita buat? Nah, siswa akan menjawab, mungkin tidak. Nah, terus keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Misalnya, saling menghormati. Terus apa yang akan kamu lakukan biar kamu tidak mengulanginya lagi, untuk biar tidak kembali ke masalah kamu seperti ini? Mungkin seperti itu. Jadi nanti anak akan digiring untuk mencari solusi tentang kesalahannya dia, mencari solusi kesalahannya dia, nanti apa solusinya untuk memperbaikinya. Nah, ketika kamu salah, apa yang akan kamu lakukan setelah ini biar tidak terjadi lagi? Saya akan lebih bersabar, mungkin seperti itu. Ketika saya gelut dengan anak-anak, dengan temannya dan dipanggil misalnya, saya akan lebih bersabar dan tidak akan misalnya begitu. Nah, kamu sudah menemukan solusi dari permasalahanmu. Baik, sekarang kamu bisa, nah misalnya selanjutnya untuk lebih baik lagi, tidak mengulanginya lagi, begitu. Jadi ketika posisi manajer ini, posisi manajer, kita lebih menghargai murid, lebih menghargai peserta didik. Anak ditanya dulu masalahnya apa, terus ditanya keyakinan sini apa yang kamu langgar dari keyakinan kelas kita. Jadi kalau Bapak Ibu guru apa sudah membuat keyakinan kelas? Sudah ya? Bersama anak-anak? Membuat keyakinannya kelas bersama anak-anak? Iya. Kalau membuat keyakinan kelas itu berarti bahasanya bukan misalnya apa ya? Datang tepat waktu gitu ya. Kalau peraturan datang tepat waktu. Kalau keyakinan kelas cenderung begini. Kami datang tepat waktu.
Kami, jadi pakai bahasa kami. Iya. Kami itu antara guru kan kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu yang membimbing bu guru antara guru wali kelas dengan murid. Jadi seperti itu bahasanya. Nah ini itu adalah posisi manajer, gitu ya. Terus ketika dari posisi kelima kontrol tadi itu mana yang paling enak untuk diterapkan coba Bapak Ibu? Yang mana? Bu Lucy? Mungkin punya apa nggih? Yang Anda yang sampean paling nyaman atau mungkin saya akan terapkan yang akan depan saya akan menerapkan posisi apa dan saya masih di posisi apa sekarang gitu. Pak Lucy atau Bu Dina? Monggo Bu Dina. Monggo. Atau Bu Ana? Oh, ya Bu Lucy dulu. Monggo Bu Lucy. Jadi selama ini Bu Lucy itu sudah menerapkan posisi kontrol apa? Nah, setelah dapat gambaran dari 5 posisi kontrol, itu akan kedepannya akan menerapkan posisi kontrol apa? Ya, monggo. Terima kasih Bu Mi. Kalau selama ini saya Bu masih kadang membuat murid merasa bersalah ya, di posisi kontrol membuat merasa bersalah. Jadi mereka akan masih merasakan sakit dan sakit hati, mungkin masih merasakan takut, terus kadang juga sebagai teman gitu. Ini Bumi tergantung sama permasalahannya. Terus memang kalau teman itu nanti anak itu akan merasa iya, terus dia akan selalu bergantung pada kita. Nah, kalau menjadi teman, ke depan itu kalau sesuai dengan posisi 5 kontrol ini seharusnya manajer kata Bu. Kalau manajer kan sesuai dengan restitusi. Tapi semoga aja kan bisa. Kadang kalau pun gregetan, kadang itu langsung ngapain. Tapi itu Bu, kalau yang membuat rasa bersalah kan masih negatif. Terima kasih Mbak Lucy, mantap bos buat Mbak Lucy ya. Ya tentu kita pernah melakukan hal negatif, saya juga seperti itu. Posisi penghukum, pembuat rasa bersalah gitu. Dan kadang juga teman juga kadang sebagai teman, kadang sebagai pemantau, kita semuanya. Yang saya belum terapkan, yang belum konsisten itu manajer. Nah, begitu Jadi yang manajer ini yang posisi manajer ini seharusnya kita lakukan karena tapi tidak menutup kemungkinan ketika kita seharusnya posisi manajer kita kembali ke teman atau ke posisi pemantau itu tidak apa-apa. Ada kalanya tadi itu kalau teman seperti apa, pemantau seperti apa. Ya itu. Terus sekarang selanjutnya segitiga restitusi. Nah, setelah kita memilih posisi kontrol manager, ya betul sekali kita memilih posisi kontrol manager. Ini ada langkah-langkah segitiga restitusi menurut Diana Gosen ya. Ini beliaunya telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi. Nah di sini ini ada 3 langkahnya, yaitu 1 menstabilkan identitas. Teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Semua perilaku pasti memiliki alasan.
Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Kita semua memiliki motivasi internal ini. Jadi ada segitiga restitusi di situ. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas biasanya apa pertanyaannya? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, seperti itu. Semua orang pasti melakukan hal buruk, tapi kita juga harus memperbaikinya, tidak terus melakukan hal buruk tersebut. Misalnya itu ya, menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita menstabilkan identitas dulu. Nah, itu. Terus selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Iya. Ya, kita validasi kebutuhan. Setelah menstabilkan identitas, kita validasi kebutuhan dulu. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, gitu. Jadi terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Biasanya anak-anak kita itu yang bermasalah di sekolah, di keluarganya dia bermasalah. Iya, Banda. Jadi banyak sekali anak-anak kita yang di rumahnya kurang kasih sayang, di sekolah akhirnya nakal mungkin, ya, dengan membuli temannya. Karena apa? Di rumah dia tidak mendapatkan, berharap dia itu mendapatkan kasih sayang di sekolah dengan apa? Yaitu harapannya cari perhatian ke gurunya. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi begitu. Jadi untuk menstabilkan, untuk tentu dengan menggunakan segitiga restitusi ini, kita pada posisi kontrol manager. Posisi kontrol manager. Jadi dengan tiga cara ini. Awalnya menstabilkan identitas, terus validasi kebutuhan anak, terus menanyakan keyakinan. Apakah tindakan kamu ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Gitu. Nah, apa yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas? Gitu. Dan ini menstabilkan identitas. Lanjut nih. Ini kalau tadi sudah dijelaskan jadi menstabilkan identitas katanya dengan itu. Kata-katanya yang seperti itu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna dan seterusnya. Kalau validasi tindakan yang salah yaitu tadi, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, dan kamu tidak lakukan. Nah, baik, kamu kedepannya akan melakukan hal apa gitu. Tuh. Terus menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Jadi menanyakan keyakinan kelas, kembali ke keyakinan kelas. Dan ini membuat keyakinan kelas, saya kira Bapak Ibu sudah membuat setiap kelas sudah membuat untuk keyakinan kelas, dan itu tadi dari awal hingga akhir kita sudah mempelajari, belajar bersama tentang posisi kontrol yang ada kaitannya dengan merujuknya ke keyakinan kelas, gitu ya. Ini untuk tidak usah, ya. Nah, ini saya perlihatkan segitiga restitusi sebentar saja, ya. Ya, sudah. Dari pemaparan atau
pengimbasan budaya positif hari ini, mungkin saya harap umpan balik dan juga apa mungkin yang perlu ditanyakan sebelum ini. Ini kata umpan balik, monggo umpan balik untuk diseminasi budaya positif hari ini. Bu Ana, siap, Bu Ana, umpan balik atau mungkin saran kritik bagi saya untuk perkembangan saya lebih baik lagi dan dapat menjadi pendidik yang sangat menuntun, benar-benar menuntun, menjadi teladan yang bisa menebarkan laku anak ya lebih ke depannya lebih baik lagi. Bu Ana, Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan Bu Umi. Berdiri ya. Pertama saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Umi yang telah melaksanakan kegiatan pengimbasan utamanya pada budaya positif dan ini ternyata tadi kita kupas banyak sekali poin-poin yang perlu kita pahami bersama gitu. Jadi sedikit flashback Bu Umi seperti yang sudah kita ketahui. Saya juga pernah melaksanakan pendidikan seperti yang dilaksanakan oleh Bu Umi dan mendapatkan pengetahuan yang sama tentang ini. Namun demikian kita akan langsung ke dunia nyata bersama anak-anak. Bahwasanya dalam prosesnya saya juga belum bisa mengimplementasikan secara utuh, apalagi di bagian yang posisi control manager. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, saya sering seperti lambat menangani satu masalah terhadap anak-anak. Itu dikarenakan tentu saya akan harus berpikir dulu tentang ini seperti apa, saya harus melakukan langkah yang sesuai yang diharapkan seperti itu. Namun dari perjalanan hingga hari ini, saya senantiasa merenungkan memang apa yang terjadi pada anak-anak itu kita tidak bisa memukul rata, begitu. Jadi ternyata semuanya punya latar belakang masalah masing-masing sehingga bisa terjadi satu masalah seperti itu. Terima kasih Bu Umi. Di sini saya tidak mengkritik, saya hanya malah bersyukur alhamdulillah dapat mengikuti diseminasi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Umi dapat diaplikasikan atau diimplementasikan kepada sekolah kita, bisa ditularkan kepada guru-guru dan diterapkan ke anak-anak. Semoga nantinya lebih baik lagi. Bu Umi juga begitu. Mudah-mudahan ini Bu Umi sukses, ilmunya barokah. Terima kasih Bu Umi. Terima kasih Bu Lis atas support, atas kolaborasinya yang sangat baik, yang luar biasa. Tentu saya ini tidak ada apa-apa jika tidak ada kolaborasi dari Bu Kepala Sekolah ataupun teman-teman. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Demikian diseminasi tentang budaya positif yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, tidak terasa sampailah kita pada penghujung kegiatan kita di siang hari ini. Marilah bersama kita ucapkan alhamdulillah wa syukurillah sebagai ungkapan rasa syukur dan rasa bangga yang luar biasa, utamanya kepada sekolah kita, yaitu UPT SD Negeri Ngatirgo 2
dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Umi selaku narasumber yang sudah membagikan ilmunya dengan sangat luar biasa. Juga tak lupa terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Zulistini, yang telah memberikan fasilitas, support, bimbingan, dan dukungan kepada kami semua untuk bisa melaksanakan kegiatan ini, dan mudah-mudahan ke depan kita semua bisa mengimplementasikan, karena esensinya kita belajar pada hari ini ialah untuk mengimplementasikan kepada anak didik kita, sehingga di sekolah kita tercipta budaya positif. Sekali lagi, secara pribadi saya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam membawakan acara di hari ini ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.